Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang di Smika Talks Bikin Pintar bersama saya Triapsari Tamivia. Bisa dipanggil Via ya. Oke, kalian penasaran nggak sih gimana caranya jadi siswa yang lebih percaya diri dan apa aja sih yang kita dapetin dari kita berorganisasi? Temukan panduan praktis dan sharing pengalaman di Smika Talks Bikin Pintar. Di seri ini, mari ciptakan generasi inovatif, inspiratif, kreatif, dan imajinatif. Bersama saya dan narasumber kita hari ini, Paslon 4. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol nih lebih panjang lagi, boleh dong kita kenalan dulu sama Kak. Siapa nih? Duluan ya. Kenalin, nama aku Rahma Natal Suamidias, bisa dipanggil Rahma. Aku di sini calonkan diri sebagai Ketua OSIS SMK Ibu Kartini Semarang periode 2025. Hai, dan aku Vanessa Intan Ramadhani dari kelas 10 Busana mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS di SMK Ibu Kartini Semarang periode 2025. Oke, nah BTW kalian tuh gimana sih awal mulanya nih bisa masuk jadi OSIS? Awal mula pertama kali Boleh. Pertama kali ikut OSIS itu aku waktu SMP. Dari SMP ya berarti? Udah lama dari SMP. Waktu pertama kali aku tahu ada OSIS itu, tahu OSIS ya, tapi gak sampai Masuk ya? dalamnya gitu waktu SD. Waktu SD udah tahu nih? Cuman aku nggak tahu OSIS itu kan ngapain tuh. Oke. Karena dulu itu aku tahu OSIS itu karena dulu kakak aku itu jadi ketua OSIS di sekolahnya. Jadi aku kayak penasaran aja, apa sih OSIS itu, yang dilakuin itu apa aja. Terus aku lulus SD, aku masuk SMP, di sana ada pendaftaran OSIS. Aku coba ikut deh, terus keterima. Itu pertama kali pengalaman aku di OSIS. Terus aku lulus SMP, masuk SMA, aku coba daftar lagi sampai sekarang ini. Oke, berarti udah dari SMP kelas 7 ya? SMP kelas 7 ini berarti udah berapa tahun Bu? 7, 8, 9-nya semester 2-nya udah enggak. Oh, udah enggak. Jadi terus SMK kelas 10 sampai kelas 11, 4 tahun berjalan. Oke, 4 tahun berjalan lama ya. Sepuh nih, sepuh. Kalau Kak Vanessa gimana nih awal mulanya nih? Awal mulanya aku masuk OSIS itu SMP. SMP juga? Iya, sama. SMP ada kakak kelas yang masuk ke kelas aku dulu, kemudian nanyain tuh mau nggak masuk ke OSIS, kayak rekrut OSIS gitu. Iya. Kemudian aku kayak mikir, aku mau coba jadi OSIS itu kayak gimana sih. Kemudian aku ikut. Penasaran ya? Iya, penasaran. Kemudian aku ikut seleksi dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Berarti dari SMP itu SMP kelas berapa nih? Kelas 7 juga? Iya, sama kelas 1 SMP. Ini kalian SMP-nya sama atau gimana nih? Beda. Oh, beda SMP, tapi Iya. sama-sama kelas 7 maksudnya ya? Iya. Mulanya. Berarti udah sekitar Kalau aku berarti kalau dari kelas 1 SMP mungkin sekarang jadi 3 tahun berjalan. Oke, berarti 4 tahun berjalan sama 3 tahun berjalan. Iya. Selama itu tuh, kalian ada nggak sih ngerasa plus minusnya jadi anggota OSIS tuh? Plus minusnya dari aku ini. Minusnya dari aku ini, menurut aku ya, menurut pendapat pribadi aku, yaitu ketika ada rapat dadakan. Itu paling apa ya? Nyebelin, Bukan malas, tapi nyebelin. Ya, Nyebelin. Apa tuh rapatnya? Apalagi rapatnya waktu weekend. Kan itu waktu-waktu santai, Iya. Waktu me time ya. Me time, tiba-tiba ada rapat. Ya aku nggak apa-apa kalau semisal itu Penting, banget, iya. nggak apa-apa. Tapi setelah aku berangkat rapat di sana malah nggak ada yang datang, yang datang cuma 1, 2, 3, itu menurut aku Nyebelin banget. Pasti ya. Iya. mending nggak usah ikut kan, mending ya udah. Tapi namanya tugas OSIS ya kan, ya udah jalanin aja. Oke, berarti itu minus menurut Kak Rahma ya. Kalau menurut Kak Vanessa gimana nih? Untuk plusnya masuk OSIS, Iya boleh.
aku tuh di OSIS itu, di organisasi OSIS itu plusnya yaitu aku bisa mendapatkan teman banyak, dapetin relasi banyak, iya banyak kenalan, terus juga pengalamannya so amazing banget. Amazing banget nih. Apa nih menurut Kak Vanessa pengalaman yang paling amazing menurut Kak Vanessa? Salah satu aja ya, salah satunya aku di SMP di OSIS itu pernah LDK, ya kan? Itu seru banget. LDK tuh seru banget. Sering LDK itu singkatan dari latihan dasar kepemimpinan. Di situ tuh kita tuh kayak dilatih tentara, gak sih? Kamu dilatih tentara juga kan? Oke, sama ya. Iya, dan itu seru banget. Tentara itu kan kayak ngasih latihan, tapi tuh kayak game-games gitu. Iya. Oh, Iya. Terus kita juga diajarin disiplin juga kan? Ini kan di print gitu. Iya. Kita lagi nyiapin diri terus di print sama tentara print. Kasih waktu ya berarti. Iya. Oke, berarti itu Disiplinan. itu berarti pengalaman yang paling amazing ya menurut kalian berdua ya. Iya. Oke. Nah, pastinya juga kan OSIS tuh pasti banyak peminatnya nggak sih? Iya kan ya. Nah, menurut kalian nih karakter apa aja sih yang harus dipunyai oleh anggota OSIS? Pengurus OSIS selanjutnya. Oke, untuk karakter yang dimiliki anggota OSIS yaitu pertama bisa bekerja sama dalam tim, terus kemudian memiliki jiwa kepemimpinan itu wajib. Wajib ya, satu Yes. jiwa kepemimpinan. Kedua nih, Terus kemudian bisa sama tim, terus bisa bertanggung jawab juga itu ya, lebih pastinya penting itu. karena kan di OSIS juga tugasnya banyak. Iya. Harus ada jiwa tanggung jawabnya. bekerja sama dalam tim juga. Iya. Dapat berkomunikasi dengan baik karena itu nggak mungkin dong introvert Iya. yang diem kita lagi rapat dan diem kan Nggak mungkin, nggak enak banget banget ya. kan. harus Sama belajar tim. komunikasi dengan baik juga. Oke, berarti ada 4. Nah, menurut kalian nih, yang paling harus banget, yang karakter yang harus banget dipunyai oleh pengurus OSIS? Bekerja sama dalam tim itu wajib, terus kemudian Apa apa? yang menurut Komunikasi Iya. dengan baik Oke. dan harus Bertanggung rasa tanggung jawab. itu paling penting banget ya. Oke, selanjutnya nih, gimana sih cara kalian membagi waktu? Pastinya kan OSIS juga sibuk banget ya, nggak terlepas juga dari kerjaan sekolah juga, tugas sekolah nih. Gimana nih cara kalian membagi Wah, waktu? menurut aku ya, Iya. menurut aku tuh tergantung dari tugasnya, kepentingan yang mana gitu loh. Prioritas ya. Iya, prioritas lebih yang mana nih? Contoh misal kalau diberi tugas dari guru, di situ dibatasi waktunya nggak cukup panjang. Iya. Terus di OSIS aku tugasnya mungkin kayak nggak terlalu Berat, iya, berat. Iya, nggak nggak terlalu bisa berat. Tinggalin ya? Bukan ditinggalin ya, lebih ke Jika kesampingkan ya. iya, agak di santai-santai dulu. Mungkin aku lebih pentingin yang tugas aku ini. Iya. Karena kan dikejar-kejar guru kan nggak enak juga. Iya. Iya, sama emang nggak enak banget. Sebaliknya juga kalau misalnya tugasnya diberi guru itu waktunya agak panjang, agak slow terus di tugas aku OSIS tanggung jawabnya berat, mungkin aku lebih ke OSIS. Tergantung sih lebih pentingkan yang mana. Mempertimbangkan ya berarti Iya, ya. lebih mempertimbangkan aja. Oke, Kakak Panes gimana nih caranya, tipsnya dari Kakak Panes? Mungkin sama kayak yang dibilang Kak Rama, kayak misalkan kita harus memprioritaskan salah satu dulu gitu. Oke, memprioritaskan aku tipe nih. Oke, Bawa mulut ya. tipe ya, sorry. Oke. Nah, kalian kan udah 4 tahun berjalan sama 3 tahun berjalan ya untuk Kak Panes. Nah, apa aja sih yang udah kalian dapetin dari 4 tahun 3 tahun itu? Untuk Kak Rama gimana? Boleh nih Kak Rama dulu. Aku yang selama ini aku dapat itu lebih apa ya? Banyak pengalaman. Kayak pengalaman Apalagi banyak temen juga, banyak Relasi. relasi. Iya, Iya, lebih banyak kenalan. juga. Iya. Terus kebersamaannya, keseruannya dalam tim itu kayak seru banget. Iya, Bersama, kayak punya keluarga baru Oh, gitu iya, loh. Saya pengalaman, terus ya seru sih. Seru. seru ya. Kalau Kak Panes mungkin? Ya Bisa? mungkin sama ya.
mungkin sama mendapatkan teman banyak, terus kayak iya banyak kenalan, kayak kita belum kenal salah, mungkin kakak kelas belum kenal, nanti kita kalau osis jadi kenal gitu. Famous ya jadi. Iya. Hal yang Nggak tahu. kita nggak tahu. Iya. Terus Terus ini jadi dipaksakan di osis untuk kita tahu. Iya. Iya. Rasanya tuh nggak gini loh, rasanya tuh seperti ini. Seru ya berarti. Oke. Nah, pastinya juga kan di OSIS pasti nggak mungkin nggak ada masalah ya. Iya. Masalah paling umum nih, pastinya kan perbedaan pendapat. Kalau pas ada rapat gini, ada rapat kan pasti banyak banget perbedaan pendapat gitu ya. Nah, gimana nih cara kalian mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Oke, untuk cara tersebut itu kami mendengarkan pendapat dari semua anggota, kemudian menghargai pendapat semua. Ya, terus yang terakhir pastinya kita akan cari solusi yang Solusi bersama. yang bisa diterima semua anggota lain. Bisa Gitu. berarti Musyawarah. Musyawarah. Untuk mencari mufakat. Iya. Berarti itu cara kalian. Nah, gimana sih cara kalian juga kalau misal mufakatnya tuh kayak kurang menu nih? Cara kalian itu selain kayak mungkin bisa voting juga ya. Iya, mungkin bisa voting juga. sebenarnya seperti ini loh, kayak gini gitu loh. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Oke, Smika Lovers, jangan kemana dulu karena kita akan break sebentar. Stay tune ya. Halo Smika Lovers, selamat datang di Smika Talk Speaking Winter. Masih sama aku nih. Oke. Aku mau kasih info sebelum kita lanjut. Di tanggal 14 Januari 2025 akan diadakan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Dan pada tanggal 17 Januari 2025 akan diadakan pencoblosan calon ketua dan wakil ketua OSIS 2025. Oke, kita lanjut Kak Rahma dan Kak Vanes. Oke, nah kalian kan berada di sini itu karena kalian mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS nih ya. Oke, kalian tuh punya nggak sih motivasi kayak kalian tuh kenapa kok bisa mau jadi calon ketua dan wakil ketua OSIS? Boleh diceritain Kak? Aku termotivasi itu ketika aku melihat kakak aku dulu, karena dulu itu dia sebagai ketua OSIS di sekolahnya, jadi aku melihat kakak aku tuh kayak ih keren ya gitu loh, Keren kayak ya. apa namanya bisa berbicara ke banyak orang gitu, apa juga Relasi, relasinya banyak, ya. kenalannya banyak, jadi aku kayak ingin mencoba aja hal yang baru, Mencoba menjadi mencalonkan diri menjadi ketua OSIS gitu. Kalau Kak Vanes gimana nih? Untuk aku termotivasi dari kakak kelas kemarin yang jadi ketua dan wakil ketua OSIS, Kak Meka dan Kak Salwa. Oke, Kak Salwa nih ada Kak Salwa dan Meka ada fansnya nih. Oke, aku termotivasi dari beliau. Kemudian di saat kumpul OSIS, pembimbing OSIS di SMK Ibu Kartini yaitu Pak Surya dan Kak Meka itu menawarkan aku untuk menjadi wakil ketua OSIS. Kemudian aku pikir-pikir kalau aku bisa keterima jadi wakil ketua OSIS, aku mungkin bisa mendapatkan pengalaman yang baru, kayak mendapatkan relasi baru juga gitu. Gitu. Lebih banyak pengalaman ya berarti. Iya. Oke. Kalian kan di sini kan berarti punya visi misi nggak sih pastinya? Pasti punya dong. Boleh dong di-spill Dari visi visinya misinya. dulu Oke. ya. Aku dari visinya menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa untuk mewujudkan siswa yang berkarakter dan inovatif. Dan juga misinya Misi yang pertama yaitu menampung dan mewujudkan aspirasi siswa dalam menyediakan ruang bagi siswa menyampaikan ide dan kritik serta memperjuangkan aspirasi tersebut kepada pihak sekolah. yang kedua mungkin meningkatkan kerjasama antara OSIS dan organisasi lainnya untuk menciptakan program yang bermanfaat bagi warga sekolah. Oke, kemudian yang ketiga, yang terakhir, visi misinya yaitu membudayakan sikap disiplin dan etika di sekolah, kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif dan interaktif. Oke,
Oke, keren ya kak visi-visinya boleh Nah, kalian berapa persen sih percaya nih sama visi misi kalian? Untuk kami mungkin di angka 92%. Kenapa tuh kak kok 92%? Untuk saat Kenapa ini nggak 100% nih? Untuk saat ini mungkin masih 92% karena kan baru kita ya Dari kita, iya. Oke. Karena kalau kita juga udah berhasil menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, mungkin kami juga membutuhkan anggota-anggota lain untuk bisa bekerja sama untuk Iya. mewujudkan visi dan misi Visi tersebut 100%. Gitu. Oke. Jadi gak bisa dong kalau kita cuma mewujudkan berdua dari doang. kita Iya, nggak bisa ya. Jadi harus bareng-bareng bantuan dari anggota lain. Iya. Nah, semoga kalian juga terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025 ya. Iya, amin. Nah, ngomong-ngomong nih, jika kalian terpilih jadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa sih yang ingin kalian ubah dari OSIS tahun ini? Yang ingin aku ubah mungkin lebih anggotanya bisa terbuka lagi. Ya, terus lebih bekerja sama, lebih solid. Solid ya, harus Iya. Memahami satu sama lain, kekurangan satu sama lain, lebih bisa bekerja sama lah, bersama-sama gitu loh. Oke, intinya bersama-sama ya kak ya, Iya. keren sekali. Oke, nah pastinya juga kan di OSIS nih, pastinya kan ada anak yang mungkin kurang aktif. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi masalah kayak gitu tuh? Mungkin cara aku lebih ke aku ngajak ngobrol santai dulu sama orang tersebut, kenapa dia kok nggak aktif, mungkin dalam dirinya mungkin ada sesuatu hal yang Iya. membuat dirinya itu kayak ngerasa terbebani OSIS itu, jadi ngerasa kayak kurang aktif gimana, terus aku mencoba menawarkan lagi masih mau atau tidak melanjutkan, Lebih merangkul lebih seperti merangkul Iya, lagi, lebih merangkul. mungkin aku kasih motivasi buat dirinya buat lebih semangat lagi gitu. Oke, last question nih kak, dari Kak Rahma dan Kak Vanes. Gimana sih cara kalian? Kan OSIS nih, pasti kan udah capek-capek nih buat event besar-besaran kayak Smika Fest tahun kemarin ya. Nah, gimana cara kalian tuh kayak meningkatkan partisipasi siswa nih? Mungkin aku lebih ke ikut gimana ya, sering-sering ikut kerjasama antara organisasi lainnya, dari ekstra atau apa, kita ada event itu kan juga mengikutkan partisipasi siswa lebih tepatnya Iya. kayak gitu. Lebih ini ya, mengadakan event yang Iya, lebih Yang mengaktifkan, iya, mengaktifkan siswa. event gitu. Oke. Waktu cepet banget gak sih? Ini udah sampai penghujung acara aja nih. Oke. Terima kasih kepada Smika Lovers yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga kepada narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, Sama-sama. oke. Sebelum kita akhiri, boleh dong Kak di spill slogannya? Oke, ini gacor banget. Iya, Boleh. Mau pilihan yang tepat? Ya, pilih paslon nomor 4, kita gas. Oke, sampai jumpa di podcast Smika Lovers pada episode selanjutnya.